Terima kasih atas kesempatan menjadi narasumber. Kami juga sampaikan salam kepada Bapak Ibu Panitia penyelenggara kegiatan virtual seminar ke-27 LPPI dan tentu seluruh Bapak Ibu, saudara-saudara peserta virtual seminar yang ikut pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, di mana atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk bertatap muka walaupun secara virtual pada siang hari ini dalam kegiatan virtual seminar yang ke-27 dari LPPI. Tadi saya sampaikan oleh Pak Mirza, topiknya adalah meningkatkan penetrasi seraya menjaga kedaulatan neraca jasa di Indonesia. Apresiasi yang sangat mendalam kami sampaikan kepada para direksi dan pengurus LPPI, para narasumber, perwakilan dari pelaku industri asuransi, dan juga para peserta yang ikut hadir pada kesempatan kali ini. Dan kemarin kami dapat informasi pesertanya cukup banyak, ya, mencapai lebih dari 100, dan kalau lihat data hari ini sudah tercatat 136 peserta. Nah, mudah-mudahan acara hari ini berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi para peserta yang hadir. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kami hormati, defisit transaksi berjalan merupakan salah satu permasalahan struktural yang telah lama dialami oleh perekonomian Indonesia. Dan salah satu dampak dari defisit tersebut adalah berupa sentimen negatif yang mempengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah, yang kemudian juga berpotensi menimbulkan efek negatif lanjutan terhadap stabilitas perekonomian Indonesia. Tadi Pak Mirza juga sudah menjelaskan mengenai besaran defisit tadi yang mencapai 30 miliar US dollar. Nah, di dalamnya memang tidak bisa lepas dari kontribusi dari asuransi, karena kita tahu bahwa kegiatan asuransi ini kan memang juga melibatkan kesempatan bukan hanya bagi asuransi di dalam negeri, tetapi juga asuransi di luar negeri, khususnya untuk barang-barang khusus dan kegiatan reasuransi. Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati, adapun salah satu sektor industri yang turut berkontribusi tadi kami sampaikan adalah sektor industri asuransi. Berdasarkan data statistik OJK tahun 2019, defisit transaksi berjalan sektor asuransi mencapai 9,2 triliun rupiah ekuivalen, dengan nilai outflow transaksi reasuransi ke luar negeri mencapai 11,2 triliun atau jauh lebih besar dibandingkan dengan nilai inflow transaksi reasuransi dari luar negeri ke dalam negeri yang hanya sebesar 1,9 triliun. Untuk mengatasi isu defisit transaksi berjalan di sektor ini, Kementerian Keuangan selaku pengawas industri asuransi sebelum beralih ke OJK dan juga OJK saat ini telah mengimplementasikan keputusan dari Direktur Jenderal Lembaga Keuangan nomor 5443 tahun 2004 yang kemudian kita lanjutkan dengan POJK 14 di tahun 2015. Nah, kedua peraturan ini pada intinya bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan kapasitas perusahaan reasuransi domestik oleh perusahaan-perusahaan asuransi di Indonesia. Lebih jauh lagi, POJK 14 2015 bahkan mewajibkan perusahaan asuransi yang memperoleh 100% dukungan reasuransi untuk risiko sederhana dari reasuradur di dalam negeri. Adapun jenis risiko yang dikategorikan termasuk ke dalam kelompok risiko sederhana adalah antara lain asuransi kendaraan bermotor, kesehatan, kemudian juga asuransi kecelakaan diri, asuransi kredit, asuransi kematian, suretyship, dan juga asuransi tanggung gugat. Namun, pada kesempatan yang baik ini, kami juga ingin sharing bahwa upaya-upaya tersebut dipengaruhi pula oleh dinamika perkembangan perdagangan internasional, khususnya Indonesia dengan Amerika Serikat. Ini yang baru-baru saja di akhir tahun lalu dan awal tahun ini, itu terkait review terhadap sistem tarif preferential atau Generalized System of Preference atau GSP, yang dalam rangka mendukung kepentingan secara nasional, OJK juga harus menyesuaikan peraturan yang ada, khususnya POJK 14, dengan menerbitkan POJK 39 tahun 2020. Intinya di sini, karena memang dinamika dari perdagangan internasional tadi, kita harus memberikan
keleluasaan kepada pelaku industri asuransi untuk meningkatkan efektivitas penyebaran risiko melalui program reasuransi, ini sebagai basisnya, namun memang juga mendorong penyebaran risiko kepada reasuradur luar negeri secara bertahap yang dilandaskan pada perjanjian perdagangan internasional dengan memperhatikan praktek manajemen risiko yang memadai. Kita juga sedang mengupayakan supaya kerjasama ini memang harus didasari dengan adanya B2B, business to business transaction, supaya juga tetap memberikan kesempatan kepada perusahaan asuransi, reasuransi di Indonesia mendapat kesempatan untuk juga tetap bertumbuh. Karena ini menyangkut semuanya, bukan hanya yang spesial, yang tapi juga termasuk asuransi sederhana, ya, ini mesti dibuka yang tadi kami sampaikan tadi. Jadi ini memang menuntut kreativitas ke depan, ya, untuk dapat lebih meningkatkan peran kita di asuransi di dalam negeri, khususnya asuransi umum, ya. Bapak, Ibu, serta hadirin yang kami hormati, salah satu substansi utama regulasi baru tersebut adalah memberikan relaksasi kewajiban dukungan reasuransi dalam negeri secara bertahap sampai dengan akhir 2020 untuk jenis risiko sederhana sampai tahun 2022 untuk jenis risiko yang non sederhana, jadi bertahap. Namun demikian, OJK akan tetap menetapkan batasan yang mengatur bahwa relaksasi atas kewajiban tersebut hanya dapat diberikan dalam hal dukungan reasuransi diperoleh dari reasuradur luar negeri yang berdomisili di negara mitra yang telah memiliki perjanjian bilateral dengan Indonesia. Oleh karena itu, ke depan perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi reasuransi domestik juga perlu meningkatkan kemandirian dalam hal upaya penguatan daya saing perusahaan untuk dapat berkompetisi dengan para reasuradur internasional. Dalam kondisi saat ini, apabila menggunakan indikator penetrasi asuransi, maka daya saing industri asuransi Indonesia masih relatif tertinggal. Apabila dibandingkan dengan peer countries di regional ASEAN, berdasarkan data dari Swiss Re Institute tahun 2019, penetrasi asuransi Indonesia baru masih kurang dari 2%. Dan ini masih lebih rendah jika dibandingkan dengan kegiatan asuransi di negara-negara ASEAN. Misalnya di Thailand itu sudah 4,99%, Malaysia juga sudah 4,72%, Vietnam sudah lebih sedikit dari kita, sekitar 2,24%. Nah, menurut hemat kami, penguatan daya saing pelaku industri asuransi, khususnya reasuradur, dipengaruhi oleh dua faktor utama. Salah satu faktor yang mempengaruhi daya saing perusahaan asuransi umum dan perusahaan reasuransi selaku reasuradur adalah dukungan permodalan. Ini yang penting, sebagai basis untuk menentukan kapasitas penyerapan risiko asuransi di dalam negeri. Namun demikian, terutama untuk konteks perusahaan reasuransi profesional yang khusus menangani reasuransi, kami melihat bahwa masih terdapat gap yang cukup signifikan dalam hal perbandingan size antara jenis perusahaan tersebut dengan perusahaan asuransi komersial baik umum maupun jiwa, yang kemudian menjadi salah satu faktor penting minimnya retensi risiko asuransi di dalam negeri. Dan ini tentu bermuara juga nantinya pada defisit transaksi berjalan di sektor industri asuransi. Nah, untuk itu OJK mendorong konsolidasi antar pelaku industri asuransi dalam rangka membentuk perusahaan reasuransi domestik dengan dukungan kapasitas retensi yang lebih besar agar dapat menyerap risiko asuransi domestik secara lebih optimal dan mengurangi defisit transaksi berjalan pada sektor industri asuransi. Nah, selain itu, kami juga melihat bahwa kondisi krisis yang terjadi saat ini juga merupakan momentum yang tepat ya untuk memperkuat permodalan pelaku industri asuransi khususnya melalui proses konsolidasi. Bapak, Ibu, serta hadirin yang kami hormati. Selain kapasitas permodalan, pihak reasuransi juga memainkan peran ideal sebagai counterpart bagi perusahaan asuransi yang menyediakan berbagai fungsi strategis, selain juga sebagai penyedia dukungan reasuransi. Antara lain adalah memberikan review atas kesesuaian dukungan reasuransi yang sedang berjalan, kemudian juga dalam hal pengembangan desain dukungan reasuransi yang ideal, kemudian juga mengenai data, penyediaan data-data statistik sebagai dasar bagi perusahaan asuransi untuk memperhitungkan premi, kemudian juga dalam hal pengembangan produk asuransi melalui knowledge sharing yang
terintegrasi. Oleh karena itu, kegiatan operasional pihak reasuransi harus didukung dengan keberadaan sumber daya manusia yang memenuhi standar kualifikasi keahlian yang relevan dengan industri asuransi yang umumnya kita kenal dalam kegiatan underwriting, aktuaris, kemudian juga data analis. Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati. Selain penguatan dukungan permodalan dan kompetensi teknis, kondisi pada pandemi saat ini juga menunjukkan peran penting dari pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan daya saing pelaku industri asuransi nasional. Jadi mau nggak mau memang kita harus mengalihkan perhatian kita untuk pengembangan daripada teknologi informasi ini. Di tengah kondisi penerapan pembatasan sosial yang kembali diperketat sehubungan dengan kenaikan jumlah kasus harian dari COVID-19, perusahaan asuransi perlu melakukan transformasi pada proses bisnisnya dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi atau teknologi digital. Menurut hemat kami, hal ini merupakan suatu syarat atau prasyarat yang krusial untuk dapat membantu perusahaan asuransi dalam menjangkau calon nasabah dan tetap dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada nasabah existingnya. Dan tentu dengan tetap mendukung upaya pengendalian penyebaran dari COVID-19 ini. Harus kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID-19 merupakan momentum untuk dapat mengakselerasi perubahan perilaku konsumen dalam hal penggunaan teknologi informasi. Dan berdasarkan hasil survei Nielsen Indonesia, selama penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, pada awal periode pandemi, mayoritas responden menyatakan bahwa mereka mengurangi frekuensi transaksi keuangan melalui sarana perbankan tradisional, seperti datang ke kantor perwakilan bank dan termasuk juga ATM. Dan sebaliknya, mayoritas responden menyatakan bahwa mereka akan lebih sering ke depan melakukan transaksi keuangan melalui platform digital, jadi yang kita kenal dengan mobile dan internet banking, serta juga ada e-wallet. Selanjutnya, yang lebih menarik lagi adalah sebagian besar dari responden juga menyatakan bahwa mereka akan mempertahankan pola transaksi tersebut pada periode mendatang. Nah, dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi oleh pelaku usaha dalam rangka mendukung layanan atau proses bisnis merupakan suatu keniscayaan untuk menyambut perkembangan dunia di bisnis pada masa yang akan datang. Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati. Sementara itu di sisi yang lain, pemanfaatan teknologi informasi dimaksud untuk tersebut juga mengandung risiko. Dan diantaranya ini juga terkait dengan masih rendahnya literasi asuransi penduduk Indonesia, gitu ya. Berdasarkan hasil survei nasional dari literasi tahun 2019, indeks literasi asuransi penduduk Indonesia itu adalah sebesar 19,40%. Atau masih jauh lebih rendah daripada literasi perbankan yang sudah mencapai 36,12%. Nah, oleh karena itu, pemasaran produk asuransi melalui platform digital berpotensi juga menimbulkan risiko mis-selling. Ini memang mungkin di asuransi kerugian relatif lebih sedikit, tapi memang di asuransi jiwa, kalau yang lalu pernah ada webinar, saya rasa ini memang menjadi perhatian kami di OJK untuk mengantisipasi terjadinya mis-selling seperti ini. Nah, kasus mis-selling dapat muncul dalam skenario di mana perusahaan asuransi memasarkan produk dengan spesifikasi yang relatif kompleks, sementara platform digital yang digunakan oleh perusahaan nasabah atau customer itu tidak dilengkapi dengan fitur-fitur yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan interaksi dengan tenaga-tenaga pemasar asuransi. Nah, kasus mis-selling ini jika tidak ditangani dengan baik oleh perusahaan asuransi dapat menimbulkan risiko reputasi yang dapat merugikan industri asuransi secara keseluruhan, terutama di tengah berbagai sentimen negatif yang menerpa industri ini selama beberapa tahun terakhir. Untuk itu, kami sangat berharap agar perusahaan asuransi dapat menjaga nama baik di industri ini secara nasional dan dengan senantiasa juga mengedepankan aspek-aspek kehati-hatian untuk mengambil keputusan atau menjalankan kegiatan usahanya. Salah satu wujud dari perhatian terhadap aspek kehati-hatian tersebut adalah melalui penerapan manajemen risiko secara konsisten dan komprehensif, terutama untuk memitigasi berbagai risiko yang dikaitkan dengan pemanfaatan teknologi informasi.
Kalau di asuransi jiwa, kita sudah memperkenankan mereka untuk menjual produk-produk khususnya yang terkait dengan unit link melalui sarana virtual digital. Karena di situ memang diharuskan ada face to face. Tapi kita mempersyaratkan bahwa ada pemeriksaan terhadap IT yang mereka pergunakan, termasuk endorsement dari vendor dan direktur risk management yang menyatakan bahwa sistemnya ini sudah mapan dan memang bisa mendukung, terutama dalam hal waktu melakukan selling itu perlu ada rekaman-rekaman yang bisa mendukung dan langsung terintegrasi dengan sistem di dalam perusahaan itu. Jadi untuk informasi sudah 10 perusahaan yang mengajukan, tetapi yang mendapatkan izin baru 6. Yang 4 ini masih dalam proses karena kita juga memeriksa bagaimana mereka melakukan operasionalnya dengan fasilitas teknologi informasi ini. Kemudian kami juga lihat dari situ memang yang sudah berjalan itu umumnya asuransi joint venture karena memang mereka sudah didukung oleh sistem dari kantor pusatnya di regional gitu. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih khususnya kepada LPP serta seluruh narasumber yang berkenan memberikan membagi pengetahuan dan pengalamannya pada hari ini. Dan tentu semoga kegiatan ini akan memberikan insight yang optimal bagi industri asuransi umum dan asuransi reasuransi mengenai upaya yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan daya saing industri asuransi dan perbaikan transaksi berjalan untuk mendukung memberikan kontribusi yang optimal juga kepada stabilitas perekonomian nasional. Kami juga tidak lupa menyampaikan kepada seluruh peserta dari virtual seminar ini, semoga bermanfaat acara kali ini untuk menambah wawasan kita dan pengalaman kita. Dan tentu kepada panitia, kepada Pak Mirsa, dan direksi, serta advisor di lingkungan LPPI, kami mengucapkan terima kasih kesempatan untuk bisa bertemu dan menyampaikan keynote pada siang hari ini. Jadi sekali lagi selamat melaksanakan webinar, seminar virtual. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.